Oke, Sobat Naker, gimana kabar? Pada kesempatan ini kembali di podcast yaitu di Vokasi Kompeten di BPP Lombok Timur. Senang sekali rasanya saya Rifrusman Habibi akan mengajak Sobat Naker berbincang-bincang tentang bagaimana pelatihan vokasi yang ada di BPP Lombok Timur. Nah, kebetulan dan kali ini saya tidak sendiri, ada tamu itu peserta pelatihan nih. Nah, nanti bisa kenalan dulu siapa gerangan. Oke, silakan. Halo sahabat Kemnaker, perkenalkan nama saya Sanisa Triwulan, merupakan salah satu peserta di BPP Lombok Timur ini dengan jurusan Komis Pestri berasal dari Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga. Oke, namanya tadi siapa lupa? Soalnya panggil aja Ulan, Pak. Oh, Ulan. Bukan Ulan tiba tapi apa namanya? Nggak gemerlap gitu kan, terang terus beneran seperti namanya Wulan. Kalau Wulan bukan, tapi bulan kan di atas. Oke, baik Sobat Naker, kali ini saya nanya tentang Wulan yang sudah mengikuti pelatihan di BPP Lombok Timur asal Lombok Timur. Nah, ceritain dulu deh pada Sobat Naker di rumah seperti apa pelatihan yang didapatkan selama di BPP Lombok Timur nih. Oke. Selama mengikuti pelatihan di BPP Lombok Timur ini banyak sekali ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan, Pak. Dimana yang pertama berangkat dari latar belakang saya seorang anak yang biasa dimasakin oleh ibu, biasa dibuatin masakan. Sekarang sudah bisa membuat, bisa tahu caranya dengan diri sendiri mandiri gitu kan? Bisa tahu. Oh ini loh bahannya, bahan ini macamnya seperti ini. Nah, mungkin Sobat Naker belum tahu nih. Pastry itu apa sih? Kan kadang-kadang orang bingung nih. Kalian pasti juga belum itu masuk di BLK, pastry itu apa? Hanya taunya kue, buat kue atau apa? Mungkin bisa diceritain nih kepada Sobat Naker. Pengalaman jurusan yang saya ambil di BPP Lombok Timur ini, Pak, Komis Pastry. Di mana Komis Pastry itu kita belajar tentang cara pembuatan pastry, kue, roti. Selain itu juga kita diajarkan tentang alat dan bahan yang biasa kita gunakan untuk membuat pastry dan kue tersebut gitu. Iya. Dan teknik serta metode memasak juga yang diajarkan di sini. Terus instrukturnya kayak gimana nih menurut kamu? Apanya, Pak? Kalau instrukturnya, cara ngajarnya, terus gimana lah berdasarkan pengalaman yang kamu alami selama mengikuti pelatihan ini? Oke. Berbicara tentang instruktur yang saya temukan di BPP Lombok Timur ini adalah orang-orang yang berkompeten pada bidangnya. Selain itu juga beliau memang tegas dan disiplin, sehingga para siswa yang mengikuti kelasnya beliau memang harus patuh dan taat pada aturan tersebut. Selain itu juga kita diajarkan dengan cara-cara yang sangat mudah kita mengerti dengan bahasanya kan biasa. Saya merupakan Komis Pastry yang bagian mobil training unit, kebanyakan ibu-ibu gitu, Pak. Jadi bahasa yang beliau sampaikan itu sangat mudah kita mengerti gitu. Mudah dipahami. Dengan ilmu yang nah, kalau lihat dari cara mengajarnya mereka, kira-kira terserap nggak ilmu yang didapatin? Misalkan cara membuat kue, misalkan pancake, apa kan banyak jenisnya kan? Ya. Nah, menurut kamu pengalaman yang kamu dapetin selama ini kayak gimana gitu kalau di praktiknya? Oke, berdasarkan cara beliau mengajar itu sangat terserap sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Pulang dari sini, biasa keluarga di rumah nanya tuh, buat apa di sana? Kita bawa pulang, oh ini, tahu nggak cara masaknya? Ya tahu, tolong dipelajari karena kita juga dikasih resepnya seperti apa, dijelaskan juga cara memasaknya, cara membuat pastry dan kue itu seperti apa dengan bahasa yang seperti tadi, Pak, mudah dipahami gitu, sehingga terserap dengan baik. Nah, nanti setelah lulus dari BPP ini ya, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur ini, apa rencana ke depan nih? Untuk ngembangin usaha kah misalkan, atau kerja di hotel kah? Mungkin ada planning tersendiri loh, tentunya. Mungkin bisa diceritain kepada Sobat Naker. Baik, Pak. Sebelumnya sebenarnya pada minggu ini saya sudah memasukkan satu lamaran pekerjaan. Itu di sini saya ingin melanjutkan ilmu yang saya dapatkan di sini. Itu merupakan karyawan pembuat roti. Sehingga saya ilmu yang saya dapatkan di BPP ini tidak boleh berhenti sampai sini. Setidaknya saya mencari pengalaman dulu di luar untuk bisa tahu
jenis-jenis pastry dan kue secara menyeluruh itu apa saja. Kan namanya kerjasama di desa ini pasti peluang kerja juga tidak hanya di hotel atau di perusahaan-perusahaan roti seperti yang dikatain tadi. Misalkan bisa usaha mandiri kah di rumah, ada keinginan seperti itu nggak? Misal buat usaha-usaha mandiri itu. Oke. Saya memang punya keinginan seperti itu, berangkat dari pengalaman yang ada di sini. Saya berinisiatif gitu, berangkat dari pengalaman di sini, setidaknya saya bisa kerja dulu bersama orang lain untuk mengetahui cara kerjanya orang itu seperti apa. Kemudian nanti saya modifikasi cara kerjanya seperti itu baru untuk diterapkan membuat gitu ya? usaha sendiri seperti itu. Artinya belajar dulu dari pengalaman itu, artinya bekerja di perusahaan dulu. Seperti tadi dikatain perusahaan roti, lalu dikembangin nanti dengan usaha mandiri setelah ada pengalaman-pengalaman itu kan. Jadi tidak langsung terjun secara mandiri di rumah gitu kan, tapi dikembangin dulu di dunia perhotelan itu. Nah, kira-kira nih kalau sudah tahu cara-cara buat roti ini, akan ditularkan nggak kepada rekan-rekan atau saudara? Nggak pelit lah, pada ilmu lah biasanya kan. Nah, supaya nanti ke depan biasanya kan kalau kita lihat sekarang banyak orang bisa mandiri, kembangkan skill yang dimiliki dan kompetensi yang dia dapetin di BPP ini, kemudian dikembangin di di usaha-usahanya ataupun di perusahaan-perusahaan itu. Nah, seperti apa kira-kira nanti selain planning ke perusahaan itu, ada nggak trik-trik tersendiri gitu dari Ulan gitu? Trik yang seperti apa maksudnya, Pak? Triknya artinya bagaimana kemudian menerapkan ilmu yang didapatkan itu di BPP ini, kemudian dikembangin di dunia perhotelan. Berangkat dari ilmu yang didapatkan di sini, tentunya di sana juga saya akan mendapatkan ilmu, Pak. Gitu. Sehingga ilmu itu saya padu-padankan, kemudian saya terapkan di dalam kehidupan saya. Terkait pelit atau tidak pelitnya, seperti yang saya ketahui bahwa kalau ilmu dipendam sendiri nggak bakal berkembang. Kan itu bisa diterapkan di desa. Misalkan kalau di desa, kira-kira nih, kan kalau di desa itu biasanya sering ngadain rapat, kan itu bisa mesen kemana ketimbang mesen di perusahaan-perusahaan kue ya. Kenapa tidak kalau kita kembangin usaha kita secara mandiri untuk diberikan kepada desa untuk misalkan ada rapat tersendiri di sana, kan itu hasil usaha yang kita miliki itu yang kita dipesan dari itu kepada desa gitu. Mungkin ada semacam itu rencana-rencana itu. Tentunya ada, Pak. Kita akan tetap bekerja sama terkait pemerintah terkait, karena sebelumnya juga beliau sudah mengatakan, oke, kalau kamu bisa nih buat kue, kita akan pesan di kamu. Kamu buat usaha nanti dari desa. Di desa kan yang suka rapat tuh bukan hanya sekedar yang ada di kantor desa, Pak, ada tapi PKK-nya. juga ada PKK. Di sekolah-sekolah juga sering diadakan rapat. Mungkin nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah desa dan sekolah-sekolah yang ada di sana. Kalau ada kegiatan, mestinya kita aja di sini aja. Tahu pelatihan di BPP ini dari desa? Iya, tahu dari. Kemudian respon desa seperti apa? Desa tentunya sangat antusias melihat ada masyarakatnya mau dilatih untuk hal seperti ini gitu. Apalagi untuk pembuatan komis pastry ini. Respon desa tentunya sangat responsif, langsung mengabarkan di setiap dusun siapa yang berminat, siapa yang punya waktu luang untuk bisa mengikuti. Ada 16 orang peserta yang dari Kecamatan Suralaga ini. Dari Tumbuh Mulia. Termasuk dia masuk dalam Kecamatan Suralaga kan? Yang ini. Nah, nanti ke depan misalkan kan ini kerjasama dengan desa. Ada nggak rencana desa untuk memberikan semacam bentuk peralatan kepada para peserta nanti ketika memang usahanya sudah mulai berkembang gitu? Tentunya sebenarnya ada, Pak, ada inisiatif dari desa sendiri untuk memberikan peralatan kepada para peserta yang seperti itu. Akan tetapi nanti juga akan tetap dikontrol terkait pertanggungjawabannya terhadap apa yang sudah difasilitasi oleh desa gitu. Harapannya ke depan mungkin kepada diri pribadi, keluarga, masyarakat tentunya untuk selama nantinya ilmu yang didapatkan seperti apa pengalaman?
Harapannya ke depan, ilmu yang saya dapatkan di sini tidak hanya berhenti sampai sini, tapi bisa saya manfaatkan untuk diri saya sendiri, untuk orang-orang di sekitar saya, untuk keluarga saya, dan jangan takut ikut pelatihan gitu. Jangan takut ikut pelatihan karena pelatihan ini manfaatnya sangat besar sekali Pak untuk karir kita ke depannya, kita untuk dunia kerja juga gitu. Jadi ayolah ikut pelatihan di BPEP Lombok Timur ini. Ya, sepasti di sini kan gratis kan ya? Iya. Dikasih makan gratis juga, ya? Difasilitasi ATK, baju Kalau dan menurutmu makanan. fasilitas yang didapatkan selama pelatihan ini kayak gimana dibanding mungkin kalau di rumah pakai kompor hot gitu kan? Kalau di sini kan, ya kalau dilihat kan peralatannya kan serba luar negeri gitu kan, secara internasional. Setelah masuk kayak gimana perasaannya setelah melihat fasilitas yang dimiliki di BPP ini? Oke, berbicara tentang fasilitas yang ada di BLK ini Pak, sangat lengkap sekali gitu. Bintang 5 dah tingkat kelengkapannya. Karena yang kita tahu di rumah itu kompor gas itu aja. Iya. Yang di sini gitu. Kompor gasnya berbeda lagi. Iya. Belum lagi terkait opennya besar sekali ya kan. Saya latar belakang pendidikan yang saya nggak begitu tahu nih Pak nih tentang Komis Pastry gitu. Masuk ke BLK, lihat peralatannya, kompor yang luar biasa, oven yang luar biasa gitu, serta alat-alat yang sangat lengkap. Nah, apa ucapannya nih kepada BPP Lombok Timur setelah mendapatkan pelatihan di sini? Apa yang ucapan terima kasih kah atau apa gitu kepada BPP Lombok Timur yang telah memberikan kompetensi skill sesuai keahlian yang diminati? Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPEP Lombok Timur karena sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk belajar. Kan Komis Pastry ini sangat identik dengan perhotelan Pak ya. Memberikan kesempatan untuk masyarakat desa bisa belajar sesuatu yang tentunya tidak hanya mentok di desa tapi bisa bisa dimanfaatkan di dunia industri seperti itu. Oke, baik Wulan, terima kasih atas waktunya sudah memberikan sedikit pengalamannya nih selama mengikuti pelatihan di BPP Lombok Timur, dan kemudian nanti apa kemudian yang akan dikembangkan di desa tentunya ya sesuai harapannya Wulan, dan semoga ini menjadi keberhasilan tersendiri bagi diri pribadi dan keluarga. Amin, dan akan nantinya juga menjadi acuan tersendiri, motivasi bagi para peserta atau masyarakat lainnya yang ingin bergabung di BPP Lombok Timur ini. Baik, Sematon Akar, terima kasih atas waktunya, dan nanti kita akan ketemu lagi di podcast Vokasi Kompeten berikutnya, dan salam kompeten.